Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara memesan transportasi online sepeda motor di aplikasi Grab. Yang pertama kita akan mengecek tarif Grab dari Digitech University ke Alfamart Ciwastra dengan jarak tempuh 1 km. Cara yang pertama, kita klik fitur sepeda motor. Kemudian yang kedua, kita pilih titik penjemputannya yaitu Digitech University. Selanjutnya kita pilih titik tujuannya yaitu Alfamart Ciwastra. Selanjutnya kita klik pilih penjemputan ini. Nah, untuk tarif yang promo yaitu 8.500 dan untuk normalnya yaitu 12.000. Yang kedua, kita akan mengecek tarif Grab dari Alfamart Ciwastra ke Digitech University. Untuk tarifnya yaitu 12.000. Yang ketiga, kita akan mengecek tarif Grab dari Digitech University ke Ricis Factory Metro dengan jarak tempuh 3,8 km. Nah, untuk tarif dari Digitech University ke Ricis Factory Metro yaitu 12.000. Yang keempat, kita akan mengecek tarif Grab dari Ricis Factory ke Digitech University. Nah, untuk tarif dari Ricis Factory Metro ke Digitech University yaitu 13.000. Yang kelima, kita akan mengecek tarif Grab dari Digitech University ke PT Len Industri Persero. Nah, untuk tarif dari Digitech University ke PT Len Industri Persero yaitu 21.000. Yang keenam, kita akan mengecek tarif Grab dari PT Len Industri Persero ke Digitech University. Nah, untuk tarifnya dari PT Len Industri Persero ke Digitech University yaitu 20.000. Yang ketujuh, kita akan mengecek tarif Grab dari Digitech University ke Kiara Arta Park dengan jarak tempuh 11 km. Kiara Arta Park. Untuk tarifnya yaitu 26.000. Yang kedelapan, kita akan mengecek tarif Grab dari Kiara Arta Park ke Digitech University. Untuk tarifnya yaitu 25.000. Yang kesembilan, kita akan mengecek tarif Grab dari Digitech University ke Carnivore Restaurant. Nah, untuk tarifnya yaitu 30.000. Yang ke-10, kita akan mengecek tarif Grab dari Carnivore Restaurant ke Digitech University. Untuk tarifnya yaitu 29.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk memesan di aplikasi Gojek. Yang pertama tentu membuka aplikasi Gojek terlebih dahulu.
Lalu selanjutnya memilih Go Right. Selanjutnya kita akan mengisi lokasi tujuan dan lokasi jemput. Untuk lokasi jemput, kita akan menggunakan lokasi Digitech University. Lalu untuk lokasi tujuan yaitu Alfamart Ciwasta. Baik, seperti yang ditunjukkan, maka untuk perkiraan harganya yaitu 11.500. Kita akan mengecek harga apabila tujuan dan lokasi berangkat dibalikan dari sebelumnya, maka kita kembali pilih Go Right. Lalu jika sebelumnya lokasi jemput berada di Digitech University, maka kali ini kita akan ubah menjadi Alfamart Ciwasta. Lalu untuk lokasi tujuan yaitu Digitech University. Dan seperti yang terlihat, maka harganya pun masih tetap sama 11.500 karena memiliki jalur yang sama. Lalu selanjutnya kita akan mengecek dari titik berangkat Digitech University menuju titik tujuan yaitu Ricis Factory Metro. Kembali klik Go Right, mencari lokasi tujuan atau lokasi jemput terlebih dahulu, yaitu Digitech. Dan lokasi tujuan yaitu Ricis Factory Metro. Maka harga yang muncul yaitu 16.500 dengan jarak tempuh 3,8 kilo dan waktu tempuh 10 menit. Akan kembali mengecek apabila lokasi jemput dan titik tujuan dibalikan. Maka kita kembalikan terlebih dahulu dan lokasi jemput dan lokasi tujuan yang dihapus. Maka lokasi jemput yaitu Ricis. Dan lokasi tujuan yaitu Digitech University. Maka untuk kali ini apabila tujuan dan titik berangkat dibalikan, kita menemukan harga yang menjadi lebih murah yaitu 13.000 dibanding sebelumnya yaitu 16.000. Selanjutnya yakni kita akan mengecek jika titik berangkat dari Digitech University menuju titik tujuan PT Len Industri dengan jarak tempuh 7, km dan waktu tempuh 23 meter. Lalu kembali klik Go Right, mengisi titik tujuan dan titik jemput. Untuk lokasi tujuan, saya ulang, kita akan menuju ke PT Len. Dan harga yang ditunjukkan yaitu 22.500.
Selanjutnya kita akan mengecek jika tujuan dan berangkat dibalikan seperti tadi. Kita klik go right. Dan jika lokasi jemput tadi kita berada di JTEK dan tujuan di PT Line Industri, maka kali ini titik berangkat ada di PT Line Industri. Lalu titik tujuan yaitu di JTEK University. Maka harga yang ditampilkan yaitu 30.000 dengan waktu tempuh sama 23 menit dan jarak tempuh masih sama juga 7,5 km. Namun harga yang ditampilkan lebih mahal dari sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengecek dari titik berangkat yaitu di JTEK University menuju titik tujuan Kiara Atapak dengan jarak tempuh 11 km dan waktu tempuh 24 menit. Kembali kita mengklik go right, lalu mengisi titik jemput dan titik tujuan. Titik lokasi jemput yaitu di JTEK University. Dan lokasi tujuan yaitu Kiara Atapak. Maka harga yang ditunjukkan yaitu 26.000. Kita tentu akan kembali mengecek apabila tujuan dan lokasi berangkat dibalikan. Mengisi lokasi jemput ini menjadi di Kiara Atapak. Dan lokasi tujuan yaitu tentu di JTEK University. Dan harga yang ditawarkan yaitu 30.500 dan jalan yang digunakan menjadi lebih jauh namun tetap 11 km dan 24 menit waktu tempuh. Ya, kita akan mengecek dari titik berangkat di JTEK University menuju titik tujuan Carnival Restoran dengan jarak tempuh 13 km dan waktu tempuh 29 menit. Kembali lagi menuju go right dan mengisi lokasi tujuan dan titik jemput. Titik jemput yaitu di JTEK University. Dan lokasi tujuan yaitu Carnival Restoran. Dan harga yang ditawarkan yaitu 31.000. Ya, kita akan kembali mengecek jika titik berangkat dan titik tujuan dibalik. Kembali ke go right, mengisi lokasi tujuan dan titik jemput. Titik jemput berarti kini berada di Carnival. Dan lokasi tujuan yaitu di JTEK University. Maka hasil yang ditampilkan yaitu 35.000. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas atau dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan memakai aplikasi Maxim. Tentunya kalian harus punya aplikasinya dulu. Di sini, kita harus ubah dulu ya.
pilih kota kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian pilih lokasi tempat tinggal kalian, biasanya itu titik lokasinya nggak akan terdeteksi gitu. Kita mulai aja. Di sini saya cari Stembi. Karena apa Stembi? Karena kalau di GTEK itu di sini nggak terdeteksi gitu. Nanti kita lihat tarifnya berapa ya. Tarif dari Stembi ke Alfa Ciwastra. Selanjutnya kita balik lokasinya jadi Alfa Ciwastra ke Stembi. Kita lihat tarifnya berapa. Tarif Alfamart Ciwastra ke Stembi itu 8.000. Selanjutnya kita cek dari Stembi ke Ricis Factory Metro. Bisa kita lihat tarifnya 8.900. Kemudian kita balikan lagi lokasinya dari Ricis Factory Metro ke Stembi. Hasilnya 9.700. Selanjutnya kita akan cari tarif dari Stembi ke PT Lin Industri Persero. Hasilnya 16.400. Kemudian kita balik lokasinya jadi dari PT Lin Industri Persero ke Stembi atau di GTEK University. Hasilnya bisa kita lihat 15.300. Selanjutnya kita cek tarif dari Stembi atau di GTEK University ke Kiara Artapak. Bisa kita lihat hasilnya yaitu 19.900. Kemudian kita balikkan lagi lokasinya jadi Kiara Artapak ke Stembi di GTEK University. Hasilnya di sini 20.600. Kita cek nih yang terakhir dari di GTEK University atau Stembi ke Carnivore Restaurant. Hasilnya 24.800. Kemudian kita balikan lagi dari Carnivore Restaurant ke GTEK University. Bisa kita lihat hasilnya 24.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Herlina dengan NPM 10121228. Di sini saya akan menghitung variabel jarak tempuh dari penggunaan aplikasi ojek online, Grab, Gojek, dan Maxim. Di sini saya akan menghitung rata-rata, minimum, maksimum, rentang, dan standar deviasi. Di sini sudah ada 10 variabel yang akan kita hitung. Variabel yang pertama dengan jarak tempuh 1 km, kemudian yang kedua 1 km, ketiga 3,8, keempat 3,8, kelima 7,5, keenam 7,5, ketujuh 11, ke-8 11 km, ke-9 13 km, kemudian yang ke-10 ini 13 km. Nah, untuk mencari rata-ratanya di sini kita bisa memasukkan rumus average.
Untuk memasukkan rumus diawali dengan sama dengan, kemudian kita klik average. Nah, setelah itu kita klik jarak tempuh yang pertama yaitu B4, kemudian dibagi dengan semua variabel sampai variabel ke 10. Bisa kita blok seperti ini. Kemudian kita beri tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya 7,26. Kemudian untuk mencari minimum, kita tinggal masukkan rumus yaitu min. Caranya sama seperti tadi, masukkan kurung B4 atau jarak tempuh variabel pertama dibagi dengan jarak tempuh variabel ke 10. Bisa kita blok seperti ini, kita beri tutup kurung kembali, dan sekarang sudah ada hasilnya 1. Lanjut untuk mencari maksimum, caranya sama seperti mencari minimum, yaitu dengan masukkan rumus max. Masukkan jarak tempuh variabel pertama, kemudian dibagi dengan jarak tempuh variabel ke 10. Kemudian di enter. Nah, untuk mencari rumus rentang sendiri, ini agak berbeda di mana kita memasukkan rumus jumlah maksimum dikurangi dengan jumlah minimum. Kita masukkan max sama masukkannya rumus seperti di atas dengan mengklik variabel jarak tempuh pertama, kemudian dibagi dengan variabel jarak tempuh ke 10. Setelah itu dikurang minimal, masukkan lagi jarak tempuh variabel pertama, kemudian dibagi dengan jarak tempuh variabel ke 10. Kemudian enter. Di sini sudah mendapatkan hasil yaitu 12. Nah, sekarang lanjut ke step yang terakhir yaitu mencari rumus standar deviasi. Masukkan rumus sama dengan, kemudian kita klik STD. Nanti akan muncul pilihannya, kemudian klik STDV ya. Nah, setelah itu sama, kita klik jarak tempuh variabel pertama dibagi dengan jarak tempuh variabel yang ke 10 ini. Kemudian jangan lupa ditutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya 4,67. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan semua hasilnya, di mana rata-ratanya adalah 7,26, minimumnya 1, maksimumnya 13, rentangnya 12, kemudian standar deviasinya 4,67. Halo, perkenalkan nama saya Andika Dwi Satya, NPM 10121247. Pada kali ini saya akan menghitung rata-rata, minimum, maksimum, rentang, dan standar deviasi pada tarif Grab. Pertama-tama, jarak tempuh tarif Grab dari 1 kilo sampai 3 kilo sekitar 12 sampai 13.000. Dan untuk 7 kilo sampai 13 km yaitu dari 20 sampai 30.000 dan selebihnya. Dan untuk mencari rata-ratanya, kita masukkan rumus yaitu average, buka kurung, dan kita blok tarif Grabnya, lalu tutup kurung, lalu enter. Hasilnya pun akan muncul. Dan untuk mencari minimum, kita masukkan rumusnya min, buka kurung, kita blok lagi tarif Grabnya, lalu enter. Dan hasilnya pun akan muncul. Untuk maksimum, kita masukkan rumus sama dengan max, buka kurung, kita blok tarif Grabnya sampai semua,
lalu enter, dan hasilnya pun akan muncul. Dan untuk rentang rumusnya yaitu sama dengan max buka kurung, kita blok tarif Grabnya, lalu tutup kurung dikurang min buka kurung, lalu blok lagi tarif Grabnya, tutup kurung, lalu enter, dan hasilnya akan muncul. Untuk standar deviasi rumusnya yaitu sama dengan STDEV buka kurung, kita blok tarif Grabnya, lalu enter, dan hasilnya pun akan muncul otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Saiful Hidayat dengan NPM 101212177. Di sini saya akan mencari nilai rata-rata, minimum, maksimum, rentang, dan standar deviasi dari Gojek. Dapat kita lihat di sini sudah ada beberapa tarif dari Gojek, mulai dari 11.500 hingga 35.000. Nah, untuk jarak tempuh mulai dari 1 km hingga 4 km itu kita dapat merogoh kocek mulai dari 11.500 hingga 16.000. Dan untuk jarak 7 km hingga 13 km itu kita dapat merogoh kocek mulai dari 22.500 hingga 35.000. Untuk mencari nilai rata-rata sendiri itu ada rumusnya, yaitu rumusnya sama dengan average buka kurung, nah tinggal blok tarif Gojeknya mulai dari atas hingga sampai bawah, tutup kurung, klik enter. Nah, sudah muncul kan. Sekarang kita untuk mencari nilai minimum yaitu dengan rumus sama dengan min buka kurung, kita blok lagi tarif Gojeknya, tutup kurung, enter. Untuk max yaitu rumusnya sama dengan max buka kurung, blok lagi tarif Gojeknya, tutup kurung, klik enter. 35. Nah, untuk mencari rentang yaitu rumusnya sama dengan max buka kurung, kita blok tarif Gojeknya, tutup kurung, dikurang min buka kurung, blok lagi, tutup kurung, klik enter. Nah, kan muncul. Dan untuk standar deviasi yaitu rumusnya sama dengan STDEV buka kurung,
blok lagi tarif Gojeknya mulai dari atas sampai bawah, tutup kurung, klik enter. Nah, sudah muncul kan nilai dari rata-rata, minimum, maksimum, rentang, standar, deviasi. Jadi sebenarnya untuk mencari nilai rata-rata, minimum, maksimum, rentang, dan standar deviasi itu mudah. Kita tinggal tahu aja nih, tinggal tahu aja nih rumusnya gitu. Tinggal ketikkan aja di sini gitu. Seperti mencari nilai rata-rata kan, rumusnya average gitu. Buka kurung, blok, gitu. Tarif Gojek mulai dari atas hingga sampai bawah gitu. Dan seterusnya juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah dengan NPM 10 12 12 27. Pada kali ini saya akan menghitung nilai rata-rata, minimum, maksimum, rentang, dan standar deviasi pada tarif maksim. Pertama-tama, jarak tempuh tarif maksim dari 1 kilo sampai 4 kilo sampai 5 kilo yaitu 8.000 sampai 16.400. Sedangkan dari jarak 7 kilo sampai 10 kilo yaitu 20.100 sampai 24.500 dan selebihnya. Dan untuk mencari nilai rata-rata, kita masukkan rumus average. Average lalu buka kurung, lalu blok tarif maksim, lalu tutup kurung dan enter. Akan muncul hasilnya. Dan untuk mencari nilai minimum, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan min buka kurung, lalu blok tarif maksim, lalu tutup kurung dan enter. Dan untuk mencari nilai maksimum, kita menggunakan rumus sama dengan max lalu buka kurung dan kita blok lagi tarif maksim, lalu tutup kurung, dan enter. Dan muncul hasilnya. Dan untuk mencari nilai rentang, masukkan rumus sama dengan max lalu buka kurung dan blok lagi tarif maksim, lalu tutup kurung, dikurangi sama dengan min, lalu buka kurung, lalu blok lagi, lalu tutup kurung dan enter.
Untuk mencari nilai standar deviasi, masukkan rumus STDV sama dengan STDV, lalu buka kurung dan blok tarif maksim, lalu blok tarif maksim, lalu tutup kurung dan enter. Nah, akan otomatis keluar hasilnya. Baik, di sini kita akan mencari nilai korelasi. Untuk menemukan nilai korelasi, yang pertama harus kita ketahui adalah variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi. Lalu ada variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi. Nah, di sini untuk variabel X-nya kita mempunyai jarak tempuh, dan untuk variabel Y-nya kita mempunyai waktu tempuh. Kenapa sih jarak tempuh itu menjadi variabel yang mempengaruhi dan waktu tempuh adalah variabel yang dipengaruhi? Itu karena semakin sedikit jarak tempuh, maka semakin sedikit pula waktu yang diperlukan. Dan jika semakin jauh jarak tempuhnya, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan. Nah, setelah variabel X dan variabel Y-nya diketahui, sekarang yang harus kita cari adalah variabel X dikali variabel Y. Caranya, di sini kita tinggal mengalihkan saja variabel X dengan variabel Y. Semuanya kita kalikan sampai bawah. Nah, setelah variabel X, Y-nya sudah diketahui, sekarang yang harus kita ketahui adalah variabel X kuadrat. Cara menemukannya dengan cara variabel X dikalikan dengan variabel X itu sendiri. Untuk variabel Y kuadrat pun sama. Kita tinggal mengalihkan variabel Y dengan variabel Y itu sendiri. Jika sudah, sekarang kita tinggal mencari sigma X, yaitu dengan cara memasukkan rumus sum. Begitupun dengan sigma Y, kita juga harus mencari tahu sigma Y-nya. Setelah sigma X dan sigma Y-nya kita ketahui, sekarang ada beberapa data yang harus kita ketahui juga. Yang berikutnya adalah sigma X kuadrat. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus sum. Di sini kita juga harus mengetahui data dari sigma X yang dikuadratkan, yaitu dengan cara sigma X kita kalikan dengan sigma X itu sendiri. Setelah itu ada sigma Y kuadrat, sama seperti sigma X kuadrat, kita tinggal memasukkan rumus sum.
Nah, di sini juga ada sigma X, sigma Y dikuadratkan, yaitu dengan cara mengalihkan sigma Y dengan sigma Y itu sendiri. Lalu ada sigma X dikali dengan sigma Y. Ini tinggal kita kalikan saja. Dan yang terakhir adalah sigma XY, yaitu kita tinggal sum. Kita masukkan rumus sum untuk variabel XY. Nah, semuanya sudah kita ketahui. Sekarang kita tinggal mencari nilai R. Di sini ada dua ya. Yang pertama saya ingin menunjukkan cara manual, dan cara yang lebih mudah yaitu menggunakan rumus Excel. Nah, pertama kita menggunakan cara manual terlebih dahulu ya. Di sini kita tinggal masukkan sesuai rumus. Ini ada rumusnya, yang ini rumusnya. Kita gunakan rumus ini ya. Yang pertama, buat kurung buka. Kurung bukanya ada 2. Lalu di sini N. N adalah jumlah data yang ada. Jumlah data yang ada adalah 10. Tapi di sini kita ketik manual saja ya, 10. Di sini kan N atau jumlah data dikali dengan sigma XY. Maka di sini 10 dikali dengan sigma XY yang sudah kita ketahui sebelumnya. Lalu kurung tutup. Di sini dikurangi sigma X kali sigma Y. Ini juga sudah kita ketahui ya. Ini tinggal kita masukkan. Setelah itu kita kurung tutup. Nah, di sini dibagi, kita masukkan saja garis miring. Di sini kan dibagi akar ya. Nah, untuk rumus akar sendiri kita tinggal masukkan rumus S Q R T. Lalu kita buat kurung buka sebanyak 3. Nah, di sini N kali sigma X kuadrat. N-nya seperti yang kita ketahui ya sebelumnya 10. Kita masukkan saja 10 dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini ya. Kemudian kita kasih kurung tutup. Nah, di sini dikurangi, ada rumus pengurangan, sigma X dikuadratkan. Nah, ini. Setelah itu kita kasih kurung tutup kembali. Lalu di sini itu kali ya. Kita kalikan, lalu kita buat kurung buka sebanyak 2. Lalu kita masukkan N 10 dikali dengan sigma Y kuadrat. Ini ya, sigma Y kuadrat. Kemudian kita kasih kurung tutup. Lalu dikurangi dengan, di sini ada sigma Y dikuadratkan. Kita masukkan saja ini. Setelah itu kurung tutup sebanyak 2. Enter. Nah, ini untuk rumus manual. Tapi kita juga punya rumus Excel. Rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Yaitu dengan cara kita ketikkan saja ya. Corel kurung buka. Ini kita masukkan data X-nya. Ini dari data 1 sampai data terakhir, yaitu data 1 sampai data 10. Seperti ini. Lalu kita kasih koma. Kemudian
data Y-nya. Kemudian kurung tutup dan tarik enter. Lihat hasilnya itu sama ya. Jadi bebas teman-teman mau menggunakan rumus manual atau menggunakan rumus yang dari Excel. Nah, hasilnya itu baik rumus manual maupun rumus Excel itu hasilnya balance ya, sama ya. Nah, setelah diketahui kita lihat di sini nilainya adalah 0,96 atau jika dibulatkan itu ini menjadi 0,97 ya jika kita bulatkan. Nah, ini kan mendekati 1. Yang mana jika R mendekati 1, maka terjadi korelasi tinggi dan terjadi hubungan yang sempurna antara X dan Y. Yang berarti itu menunjukkan hubungan korelasi yang sempurna. Jadi, semakin jauh jarak tempuhnya, maka semakin lama waktu yang diperlukan. Dan jika jarak tempuhnya dekat, maka waktu tempuh yang diperlukan juga sedikit. Selain itu, di sini juga kita punya nilai korelasi dari antara jarak tempuh dan tarif. Di sini karena caranya sama seperti yang sebelumnya, jadi saya hanya akan menjelaskan sedikit saja ya. Untuk hubungan antara jarak tempuh dan tarif, di sini kita punya hubungan antara jarak tempuh dan tarif Grab, yang mana hasilnya itu adalah 0,98, menunjukkan itu baik karena mendekati 1. Di sini untuk R dari hubungan antara jarak tempuh dan tarif Grab-nya adalah 0,98. Lalu untuk jarak tempuh terhadap tarif Gojek, di sini hasilnya 0,94, di mana ini di bawah yang Grab. Berarti sejauh ini Grab itu lebih baik daripada Gojek untuk hubungan korelasinya ya. Hubungan jarak tempuh dan tarif untuk Grab dan Gojek itu jauh lebih baik yang Grab. Nah, di sini untuk jarak tempuh dan terhadap tarif korelasinya itu nilainya untuk jarak tempuh dan tarif Maxim itu korelasinya 0,985 ya. Jika dibandingkan dengan Grab dan Gojek, maka Maxim ini jauh lebih baik, karena jika tadi Grab itu 0,981 dan untuk Gojek 0,943, dan sedangkan untuk Maxim itu 0,985. Setelah jarak tempuh, di sini kita juga punya hubungan antara waktu tempuh dan tarif. Yang pertama untuk waktu tempuh, pengaruh waktu tempuh terhadap tarif Grab. Di sini hasil korelasinya adalah 0,948, dan untuk Gojek adalah 0,956. Untuk Maxim adalah 0,950. Nah, jika dibandingkan dari semuanya, maka untuk korelasi antara waktu tempuh terhadap tarif, Gojek adalah yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai korelasi. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NPM 1012125. Saya dari kelompok Interkontinental. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung regresi dari data berikut dengan
X-nya yaitu jarak tempuh, dan Y-nya yaitu tarif Grab. Dengan data yang sudah ada, kita perlu ke menu data, lalu kita perlu ke data analis, cari regression karena sudah ada, kita klik OK. Untuk Y range, kita isi yang ini, karena ini adalah tarif Y, atau juga tarif Grab-nya itu Y. Untuk X range, yang jarak tempuh, kita enter. Yang lainnya, yang ini, confidence level diisi jika ada. Untuk output option, kita pilih new worksheet line. Jadi, nantinya data yang akan ada langsung pada new sheet. Kita klik OK. Tuh, langsung ada di sheet yang baru. Dan hasilnya pun sudah ada dengan multiple R atau korelasinya yaitu 0,98 dan R square 0,96, adjust R square 0,95, standar error 1493. Nah, jika nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,981, termasuk dalam kategori sangat kuat. Untuk nilai koefisien 0,963 atau 96,3%, yang berarti X dapat menjelaskan Y sebesar 95,8%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk regresinya yaitu alfanya 88,13% atau 8,81,25. Nilai signifikansi lebih dari alfa sehingga dapat disimpulkan bahwa ini sangat kuat. Untuk nilai F-nya yaitu 208,86, untuk significance F-nya yaitu 5,14. Sekian. Dan untuk menghitung regresi selanjutnya dilakukan pengulangan dari data tersebut. Data yang akan kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kelompok kami melakukan penelitian perbandingan tarif transportasi online sepeda motor pada Grab, Gojek, Maxim yang ada di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki tarif yang berbeda-beda dari setiap per kilometernya. Sedangkan untuk waktu tempuh itu sendiri tidak memiliki perbedaan. Kenapa? Karena ketiga variabel tersebut menggunakan jalan yang sesuai dengan maps yang ada di Android si driver itu sendiri. Maka dari itu, jarak dan waktu tempuh memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tarif dari layanan ketiga variabel tersebut. Sesuai dengan hasil riset yang telah kelompok kami lakukan, bahwa Gojek dan Grab perbandingan tarifnya itu tidak jauh berbeda, tipis. Dan untuk Maxim itu sendiri memiliki tarif yang paling murah jika dibandingkan dengan Gojek dan Grab. Nah, untuk saran, kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum bisa dikatakan sempurna dan masih perlu ditingkatkan untuk keakuratan antara ketiga variabel tersebut dengan si drivernya itu sendiri terkait dalam memilih jarak tempuh yang sesuai dengan maps di Android si drivernya itu
Nah, itu adalah hasil dari penelitian yang kelompok kami lakukan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau pengetikan yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan bahwa ya manusia itu adalah gudangnya kesalahan, bukannya gudangnya kebenaran gitu. Jadi cukup cukup sampai di sini. Saya sudahi sampai di sini, bukan di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.